Beberapa waktu terakhir, komentar seperti ini makin sering muncul. Itu bukan Yesus yang disalib, itu cuma orang lain yang diserupakan. Unggahan-unggahan viral di media sosial mulai menyebarkan narasi bahwa seluruh cerita tentang penyaliban hanyalah mitos atau bahkan manipulasi sejarah. Mereka bilang, kalau benar Yesus disalib, mana buktinya? Mana saksinya? Bukankah semua itu cuma tulisan dari pengikutnya sendiri? Lalu dari sinilah muncul gelombang keraguan, terutama di kalangan muda, yang mulai menolak begitu saja peristiwa paling sentral dalam kekristenan. Tapi kalau kita pakai cara berpikir seorang penyelidik, bukan penganut agama, ceritanya bisa jadi lain. Kita bayangkan ini adalah sebuah kasus pembunuhan yang baru dibuka kembali. Nama korban, Yesus dari Nazaret. Lokasi, kejadian, Yerusalem, sekitar tahun 30 Masehi. Tuduhannya, bahwa sebenarnya dia tidak mati di kayu salib. Tapi apakah tuduhan ini punya cukup bukti untuk menggugurkan laporan sejarah yang sudah berusia ribuan tahun? Dalam setiap investigasi kematian, ada 3 hal yang selalu dicari. Siapa saksinya? Apakah ada catatan tertulis yang mendukung? Dan apa motif dibalik kebohongan kalau memang ada? Dan di kasus ini, kita justru menemukan sesuatu yang menarik. Ternyata, ada cukup banyak orang yang mengaku melihat langsung penyaliban itu. Beberapa di antaranya adalah murid-murid Yesus sendiri. Memang, mereka bisa saja dituduh bias. Tapi apa yang membuat mereka tetap bertahan pada cerita yang sama meski dikejar, dipenjara, bahkan dibunuh? Kalau mereka bohong, apa untungnya? Yang lebih menarik lagi, ada pengakuan dari pihak netral bahkan dari musuh. Seorang perwira Romawi yang menyaksikan penyaliban berkata bahwa Yesus adalah orang benar. Lalu puluhan tahun kemudian, seorang sejarawan Yahudi bernama Flavius Josephus menulis bahwa Yesus dihukum mati oleh Pilatus. Dan sejarawan Romawi Tacitus, yang jelas bukan Kristen, menyatakan hal yang sama. Kalau semuanya hanya rekayasa, kenapa mereka yang tidak punya kepentingan agama justru menguatkan cerita ini? Di sisi lain, teori diserupakan yang sering dibagikan sekarang ini justru tidak muncul dari saksi mata manapun. Ia baru terdengar ratusan tahun setelah kejadian dan tanpa dukungan dokumen sejarah sezaman. Tidak ada nama pelaku, tidak ada laporan resmi, tidak ada saksi langsung yang membantah penyaliban itu di abad pertama. Semua diam. Dan dalam dunia investigasi, diam itu juga bisa bicara. Diam bisa berarti semua orang yang tahu bahwa memang Yesus disalib. Jadi hari ini, kita akan membongkar kasus ini seperti seorang detektif membongkar misteri lama. Kita akan tanya, siapa saksi yang bisa dipercaya? Apakah bukti sejarah mendukung cerita penyaliban? Dan apakah secara hukum, klaim penyerupaan itu bisa berdiri di pengadilan? Video ini bukan tentang membela keyakinan tertentu. Ini tentang membuktikan apakah satu peristiwa benar-benar terjadi berdasarkan hukum, sejarah, dan logika. Dan bisa jadi, setelah kamu dengar semua faktanya, kamu akan sadar bahwa kebenaran kadang tidak butuh dibela karena ia berdiri sendiri dengan bukti. Kalau kita serius mengusut apa yang benar-benar terjadi pada Yesus di hari penyaliban, maka kita harus membawa perkara ini ke meja hukum. Bukan dengan asumsi agama, tapi dengan standar pembuktian yang digunakan di ruang sidang. Dalam sistem hukum pidana, terutama dalam kasus kematian atau pembunuhan, ada satu pertanyaan utama. Apa buktinya? Kalau seseorang dikatakan mati disalib, maka harus ada saksi, ada korban yang bisa diidentifikasi, dan kalau bisa, ada dokumen atau catatan resmi yang mendukung. Kita harus lihat ini seperti membuka kembali sebuah kasus lama. Tanpa emosi,
tanpa pengaruh ideologi, hanya berdasarkan bukti. Dalam hukum, saksi adalah segalanya. Dan saksi yang dianggap sah bukan hanya yang melihat langsung kejadian, tapi juga yang bisa menjelaskan dengan logis, konsisten, dan tanpa motif untuk berbohong. Dalam KUHP Indonesia, misalnya, saksi harus sehat jasmani dan rohani, tidak memiliki gangguan pikiran, dan sebaiknya tidak punya kepentingan langsung terhadap hasil perkara. Tapi, meskipun seseorang punya kedekatan emosional dengan korban, itu tidak otomatis membatalkan kesaksiannya. Justru dalam banyak kasus, keluarga atau teman dekat korban sering menjadi saksi kunci. Yang dinilai adalah apakah mereka memberikan kesaksian yang konsisten, logis, dan bisa diverifikasi oleh bukti atau saksi lain. Kalau kita lihat ke kisah Injil, ada beberapa nama yang langsung muncul. Yohanes, misalnya, disebut berdiri di bawah salib bersama Ibu Yesus. Dia tidak hanya mengaku melihat, tapi juga mencatat detil peristiwa itu. Lalu ada Maria Magdalena, salah satu tokoh perempuan yang terus mengikuti Yesus hingga ke lokasi eksekusi. Ada juga Yusuf dari Arimatea, anggota Dewan Yahudi yang meminta jenazah Yesus dan menguburkannya, sebuah tindakan yang jelas hanya bisa dilakukan kalau benar-benar ada tubuh yang wafat. Semua ini adalah testimoni dari orang-orang yang berada sangat dekat dengan kejadian, baik secara emosional maupun secara fisik. Namun investigasi tidak berhenti di situ. Kita juga harus bertanya, apakah ada pihak netral yang mencatat peristiwa ini? Dan ternyata jawabannya ya. Dalam catatan sejarah Romawi, Tacitus menulis bahwa Yesus dieksekusi oleh Pontius Pilatus saat Tiberius menjadi kaisar. Tacitus bukan orang Kristen. Ia seorang pejabat dan sejarawan resmi Romawi. Kalau ada orang yang tahu apa yang terjadi di wilayah kekuasaan mereka, maka itu adalah pejabat seperti dia. Selain Tacitus, ada Flavius Josephus, seorang sejarawan Yahudi abad pertama. Ia menyebut Yesus dalam karyanya Antiquities of the Jews, menyatakan bahwa dia disalibkan oleh Pilatus atas tuntutan para pemimpin agama Yahudi. Ini bukan orang yang punya kepentingan membela kekristenan, justru mereka datang dari luar sistem kepercayaan itu. Semua kesaksian ini datang dari sumber yang berbeda-beda. Ada yang Kristen, ada yang Yahudi, ada yang Romawi. Tapi semuanya menyampaikan satu fakta yang sama. Yesus disalibkan. Dari sisi hukum, ini disebut sebagai corroboration. Ketika beberapa saksi independen memberikan narasi yang selaras tanpa saling koordinasi. Corroboration ini sangat kuat di pengadilan karena menunjukkan bahwa cerita itu tidak dibuat-buat. Sekarang bandingkan dengan teori penyerupaan. Siapa saksi yang melihat bahwa Yesus ditukar? Apakah ada catatan sejarah yang mendukung narasi itu? Sayangnya, tidak ada. Teori ini baru muncul beberapa abad kemudian, dan bahkan tidak disampaikan oleh siapapun yang hidup pada zaman itu. Tidak ada penguasa Romawi, tidak ada catatan Yahudi, tidak ada komunitas saksi alternatif yang menyatakan bahwa yang disalib itu bukan Yesus. Dalam penyelidikan kriminal, ini disebut sebagai missing witness, yakni klaim tanpa saksi, tanpa bukti, dan tanpa validasi. Jadi kalau kita kembali ke ruang sidang, maka bukti yang kita miliki sangat berat di satu sisi. Kesaksian dari orang-orang yang melihat langsung, laporan tertulis dari pihak netral, dan tidak ada bukti tandingan dari zaman yang sama. Artinya, secara hukum, kasus ini sangat kuat. Fakta bahwa Yesus disalib dan mati bukan hanya bisa dipercaya berdasarkan iman, tapi bisa dipertahankan di hadapan hakim dengan standar pembuktian pidana modern. Setelah kita tahu bahwa standar hukum menuntut adanya saksi langsung, maka sekarang kita periksa para saksi utama yang disebut dalam Injil. Siapa mereka?
Dan apakah kesaksian mereka bisa dianggap sah dalam konteks investigasi hukum? Ini penting, karena banyak yang menolak kesaksian murid Yesus dengan alasan mereka pasti membela gurunya. Tapi hukum modern tidak membatalkan kesaksian hanya karena saksi punya hubungan dengan korban. Yang diuji adalah konsistensi, kredibilitas, dan apakah ada motif untuk berbohong. Mari mulai dari Yohanes. Dalam Injil yang ditulis atas namanya, ia menyebutkan bahwa dirinya berada langsung di dekat salib bersama Ibu Yesus. Ini bukan posisi yang sembarangan karena ia bisa melihat ekspresi wajah, mendengar kata-kata terakhir Yesus, bahkan mencatat interaksi antara Yesus dan ibunya. Kalau kesaksian seperti ini muncul dalam kasus kriminal hari ini, hakim akan menganggapnya sebagai saksi kelas A. Lalu ada Maria Magdalena. Dia mengikuti Yesus sejak sebelum penyaliban, menyaksikan saat penyiksaan, penyaliban, kematian, bahkan penguburan. Kesaksiannya menyeluruh, tidak terpotong-potong. Dan dalam dunia hukum, konsistensi seperti itu sangat dihargai. Hal menarik terjadi ketika kita memeriksa apa yang mereka alami setelah kejadian itu. Bukannya jadi kaya, terkenal, atau punya kekuasaan, para saksi ini justru hidup dalam pelarian. Sebagian dipenjara, disiksa, bahkan dibunuh karena mempertahankan cerita yang sama, bahwa mereka melihat Yesus disalib dan bangkit. Dalam hukum, kita mengenal istilah kesaksian melawan kepentingan sendiri. Artinya, seseorang justru menderita karena kesaksiannya. Dan ini sering dianggap indikator tinggi bahwa ia bicara jujur. Ada juga Yusuf dari Arimatea, anggota Sanhedrin, yang meminta izin kepada Pilatus untuk menguburkan tubuh Yesus. Ini peristiwa legal yang hanya mungkin terjadi kalau benar-benar ada jenazah. Yusuf adalah tokoh elit, bukan pengikut Yesus secara terbuka, jadi tindakannya sangat berarti. Dalam penyelidikan hukum, kesaksian dari orang yang sebelumnya bukan bagian dari kelompok korban justru sangat membantu. Ia tak punya motif pribadi, tapi tergerak oleh fakta. Lalu ada tokoh yang sering diabaikan, perwira Romawi. Dalam catatan Markus, ia melihat bagaimana Yesus mati dan berkata, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Ini pengakuan dari militer Romawi, institusi yang bertugas melakukan eksekusi. Dalam konteks pengadilan, perwira ini bisa menjadi saksi paling netral karena dia hanya menjalankan tugas, bukan pengikut Yesus, bukan lawannya, hanya pelaksana sistem. Kalau kita kumpulkan semua ini, maka kita mendapatkan jaringan saksi yang sangat kuat, murid dekat, perempuan pengikut, anggota Dewan Yahudi, otoritas Romawi. Mereka semua menyampaikan hal yang sama, bahwa Yesus benar-benar disalib, dan tidak satu pun dari mereka yang kemudian menarik kembali kesaksiannya, bahkan saat nyawanya terancam. Yang menarik, kita tidak punya catatan sejarah abad pertama yang berkata sebaliknya. Tidak ada dokumen, surat, atau laporan yang menyatakan bahwa itu bukan Yesus yang disalib. Semua saksi, baik yang pro maupun netral, menunjuk pada satu kenyataan. Dan dalam hukum, jika banyak saksi independen dengan posisi berbeda menyampaikan narasi yang sama, maka keterangan itu memiliki kekuatan luar biasa. Bandingkan ini dengan teori penyerupaan yang bahkan tidak punya satupun saksi. Tidak ada satu nama yang bisa dihadirkan di ruang sidang untuk berkata, "Saya melihat yang disalib itu bukan Yesus." Bahkan pemimpin Yahudi yang menuntut kematiannya tidak pernah menyangkal bahwa Yesus disalib. Yang mereka perdebatkan hanyalah, apakah dia Mesias atau bukan? Kesaksian para murid mungkin terlihat seperti bagian dari cerita iman.
Tapi jika kita menilainya dengan kacamata hukum dengan tolok ukur pembuktian modern, mereka adalah saksi-saksi yang sah. Mereka hadir di tempat kejadian, memberikan pernyataan tertulis, menghadapi risiko besar, dan tetap konsisten dalam kesaksiannya selama puluhan tahun. Dan dalam investigasi apapun, kesaksian seperti itu sangat sulit untuk diabaikan. Setelah mengulas para saksi dari lingkaran dalam Yesus, penyelidikan ini belum lengkap tanpa memeriksa kesaksian dari luar komunitas Kristen. Kalau hanya para pengikut Yesus yang bersaksi, kita bisa saja menuduh mereka tidak objektif. Tapi bagaimana jika ternyata orang-orang yang tidak percaya pada Yesus, bahkan musuhnya, mencatat hal yang sama? Ini adalah bagian dari investigasi yang sering diabaikan oleh teori-teori penolakan, padahal justru disinilah letak kekuatan terbesar dari seluruh bukti sejarah. Salah satu saksi sejarah paling terkenal adalah Flavius Josephus, seorang sejarawan Yahudi yang hidup di abad pertama. Dalam bukunya yang berjudul Antiquities of the Jews, ia menulis bahwa Yesus adalah seorang guru bijak yang melakukan perbuatan luar biasa dan bahwa Pilatus menjatuhkan hukuman salib atas tekanan para pemimpin Yahudi. Ada perdebatan akademik tentang apakah sebagian teks Josephus dimodifikasi oleh penyalin Kristen di kemudian hari, tapi mayoritas sejarawan sepakat bahwa inti pernyataan Josephus yakni bahwa Yesus hidup dan disalibkan merupakan bagian asli dari tulisannya. Yang menarik dari Josephus adalah bahwa ia bukan Kristen. Ia tidak punya alasan untuk mendukung cerita Kristen, sebaliknya, ia hidup sebagai Yahudi yang bekerja untuk Romawi. Kesaksiannya datang dari luar, netral secara teologis, dan ditulis hanya beberapa dekade setelah peristiwa. Dalam hukum, ini disebut sebagai bukti dari pihak ketiga, dan nilainya sangat tinggi karena tidak terikat pada salah satu pihak dalam perkara. Lalu ada Tacitus, sejarawan Romawi yang hidup di akhir abad pertama dan awal abad kedua. Dalam karya monumentalnya, Annals, Tacitus menulis bahwa Kristus, pendiri sekte Kristen, dihukum mati oleh Pontius Pilatus saat Kaisar Tiberius memerintah. Tacitus bukan hanya bukan Kristen, dia justru menulis dengan nada sinis terhadap mereka. Tapi justru karena itu, kesaksiannya menjadi sangat kuat. Dia tidak sedang mencoba membenarkan cerita agama, dia hanya mencatat fakta yang diterima umum oleh masyarakat dan arsip resmi kekaisaran. Ada juga Pliny the Younger, seorang gubernur Romawi, yang dalam surat-suratnya kepada Kaisar Trajan menyebut tentang orang-orang Kristen yang menyembah Yesus sebagai Tuhan. Meski tidak secara eksplisit menyebut penyaliban, surat ini mengonfirmasi bahwa keyakinan akan Yesus sebagai tokoh historis dan ilahi sudah tersebar luas pada awal abad kedua. Lalu Suetonius dalam bukunya The 12 Caesars menyebutkan kerusuhan di Roma akibat orang-orang Yahudi yang dipimpin oleh Krestus, yang dipahami oleh banyak pakar sebagai referensi samar terhadap Yesus. Semua ini adalah catatan non-Kristen. Mereka bukan bagian dari komunitas gereja. Mereka tidak punya alasan untuk melindungi cerita penyaliban Yesus. Tapi secara tidak langsung, mereka semua mengonfirmasi bahwa Yesus adalah tokoh nyata, bahwa ia disalib, dan bahwa para pengikutnya menyebarkan cerita itu sejak awal sejarah kekristenan. Bahkan musuh pun tidak membantah fakta penyaliban mereka, hanya membantah maknanya. Kalau sebuah cerita dikonfirmasi oleh orang dalam dan diperkuat oleh orang luar yang tidak punya kepentingan, maka dari sudut pandang hukum, ini adalah salah satu bentuk pembuktian paling kokoh. Dalam ruang sidang, kita menyebutnya kesaksian independen yang tidak saling terkait tapi menunjuk pada fakta yang sama.
Itu adalah jenis bukti yang sangat jarang ditemukan dalam sejarah dan sangat sulit untuk dipalsukan secara kolektif. Sementara itu, teori penyerupaan tetap tidak memiliki dokumen sejarah yang sebanding. Tidak ada catatan dari pihak Yahudi, tidak ada arsip dari pihak Romawi, tidak ada manuskrip yang ditulis dalam abad pertama yang menyebut bahwa penyaliban Yesus adalah kekeliruan atau sandiwara. Semua sumber awal baik dari dalam maupun luar kekristenan menyatakan hal yang sama. Yesus disalibkan. Dan di dunia investigasi, jika semua bukti mengarah ke satu kesimpulan, sementara teori lain bahkan tidak bisa menunjukkan satu saksi atau dokumen sezaman, maka secara logis dan hukum, kita tahu mana yang harus kita percayai. Sejauh ini, semua bukti dari dalam dan luar kekristenan menunjuk pada satu peristiwa yang sama. Yesus benar-benar disalibkan. Tapi masih ada satu narasi alternatif yang sering muncul, terutama di media sosial dan dalam perdebatan antar agama. Teori bahwa Yesus tidak disalib melainkan hanya diserupakan dengan orang lain. Teori ini, meskipun populer dalam beberapa komunitas, tidak muncul dari saksi mata atau catatan sejarah sezaman. Justru, ia muncul berabad-abad setelah kejadian dan tanpa dukungan bukti sejarah yang konkret. Teori penyerupaan paling dikenal dari satu kalimat dalam Al-Quran, Surat An-Nisa ayat 157, yang menyatakan bahwa orang-orang tidak menyalib atau membunuh Yesus, melainkan mereka diserupakan. Tafsir dari kalimat ini bermacam-macam. Ada yang mengatakan bahwa Yudas Iskariot ditukar tempatnya dengan Yesus. Ada yang mengatakan itu hanya ilusi optik massal. Namun yang pasti, tidak satu pun dari tafsir tersebut didasarkan pada dokumen sejarah abad pertama. Tidak ada nama, tidak ada waktu, tidak ada identitas pelaku, tidak ada saksi. Dari sudut pandang hukum, ini adalah teori yang berdiri tanpa fondasi. Masalah utama dengan teori ini adalah absennya saksi. Kalau memang terjadi penukaran identitas sebesar itu, bahwa Yesus tidak disalib tapi orang lain yang dikira, maka logikanya pasti ada saksi yang menyadarinya. Pasti ada keluarga, teman, atau bahkan tentara yang berkata, "Hei, itu bukan Yesus." Tapi tidak ada catatan sejarah seperti itu. Bahkan musuh-musuh Yesus tidak pernah membantah bahwa dia disalibkan. Mereka hanya menolak untuk percaya bahwa dia Mesias. Dalam hukum, absennya penolakan atau bantahan dalam waktu dekat kejadian adalah bukti tidak langsung bahwa peristiwa itu benar adanya. Dalam ruang sidang, teori seperti ini disebut tanpa pembuktian primer. Ia tidak memiliki saksi langsung, tidak didukung dokumen kontemporer, dan tidak diverifikasi oleh narasi pihak ketiga. Sementara kita memiliki kesaksian murid, penguasa Romawi, sejarawan Yahudi, serta laporan pihak netral yang semua sepakat, Yesus disalib, teori diserupakan berdiri sendirian, seperti seseorang yang mengklaim pembunuhan terjadi tapi tanpa korban, tanpa pelaku, dan tanpa saksi. Satu hal yang juga mengganggu dalam teori ini adalah tidak adanya motif yang masuk akal. Kalau Yesus memang tidak disalib, apa gunanya mengelabui dunia dengan orang lain yang dibuat serupa? Siapa yang merancang skenario itu? Apakah otoritas Romawi yang tidak punya kepentingan teologis? Ataukah para murid sendiri yang justru kemudian menderita dan dibunuh karena menyebarkan cerita penyaliban itu? Tidak ada yang mendapat keuntungan dari skenario penyerupaan, kecuali dalam narasi yang muncul jauh setelah semua saksi asli telah tiada. Teori seperti ini juga sangat rentan terhadap manipulasi naratif. Karena ia tidak bersandar pada data atau testimoni sejarah, maka penafsirannya bisa berubah-ubah sesuai kebutuhan ideologis. Dan dalam penyelidikan sejarah,
Narasi yang terlalu fleksibel justru menjadi tanda bahwa ia tidak berbasis fakta. Kebenaran sejati bersifat tetap, konsisten, dan bisa diuji dari berbagai sudut, bukan berubah mengikuti kepercayaan atau tekanan politik zaman. Yang membuat teori ini bertahan hanyalah kepercayaan, bukan bukti. Dan tidak masalah jika itu hanya di ranah iman. Tapi begitu ia diajukan sebagai alternatif sejarah, maka ia wajib tunduk pada prinsip pembuktian sejarah dan hukum. Dan di sana, ia gagal total. Tidak ada satupun dokumen abad pertama yang mendukungnya. Tidak ada satupun tokoh sezaman yang menyebutkannya. Dan tidak ada satupun alasan logis kenapa semua orang termasuk pihak yang membenci Yesus harus bersepakat atas satu kebohongan besar. Ketika kita membandingkan dua versi, satu berdasarkan kesaksian saksi mata, dokumen sejarah, laporan penguasa, dan pengorbanan nyata dari orang-orang yang mempertahankan ceritanya, dan satu lagi tanpa saksi, tanpa dokumen, tanpa motif dan tanpa konsistensi, maka jelas mana yang lebih layak dipercaya. Investigasi ini menunjukkan satu hal sederhana. Kebenaran tidak perlu dibentengi dengan dogma, karena ia punya cukup bukti untuk berdiri sendiri. Dan teori penyerupaan, sepopuler apapun di media sosial, tetap tidak bisa mengalahkan kekuatan kesaksian sejarah yang terverifikasi. Kalau hari ini kamu duduk sebagai juri di ruang sidang sejarah, lalu semua saksi dan bukti yang kita bahas tadi dipaparkan di hadapanmu, pertanyaannya sederhana. Apa kesimpulanmu? Di satu sisi, ada rangkaian saksi mata yang hadir di lokasi, ada catatan dari penguasa Romawi, ada tulisan dari sejarawan Yahudi, dan ada konsistensi narasi yang tak berubah selama 2000 tahun. Di sisi lain, ada satu teori populer yang tidak bisa menyebutkan siapa yang melihat, siapa yang mencatat, siapa yang membenarkan, dan siapa yang melaporkan kejadian penyerupaan itu saat peristiwa berlangsung. Dan saat semua fakta dikumpulkan, kita melihat satu pola yang jelas. Bahwa peristiwa penyaliban Yesus bukan hanya bagian dari keyakinan agama, tapi adalah kejadian sejarah yang bisa diuji dengan metode hukum dan prinsip objektif. Saksi mata menyatakan melihat Yesus disalib. Pihak Romawi mencatat eksekusi itu. Sejarawan Yahudi mengafirmasi terjadinya hukuman mati itu. Dan tidak ada satupun bantahan kontemporer dari mereka yang seharusnya tahu. Sementara itu, narasi bahwa itu bukan Yesus yang disalib muncul jauh setelah semua saksi sudah meninggal dan tidak pernah mendapat dukungan bukti sejarah sezaman. Dan dalam dunia investigasi, klaim yang lahir berabad-abad kemudian, tanpa saksi, tanpa bukti, dan tanpa nama, tidak akan pernah bisa menggantikan kekuatan fakta yang berdiri sejak awal. Tentu, setiap orang bebas memilih apa yang ingin mereka percaya. Tapi jika kita jujur pada proses pencarian kebenaran, kita tahu bahwa kebenaran tidak bisa dibentuk hanya dari perasaan atau kebiasaan. Kebenaran harus berdiri di atas kesaksian, catatan, dan integritas bukti. Dan dalam kasus penyaliban Yesus, semua itu sudah tersedia. Jadi kalau hari ini kamu masih bertanya, apakah Yesus benar-benar disalib? Maka jawaban yang paling kuat secara hukum, sejarah, dan logika adalah ya, dia disalibkan. Bukan karena itu cerita lama yang diulang-ulang, tapi karena semua saksi dari berbagai pihak, semua catatan dari berbagai sumber, dan semua prinsip pembuktian modern mengarah ke satu kesimpulan yang sama. Dan kalau kamu sampai di akhir video ini, mungkin itu tandanya kamu bukan cuma sedang ingin tahu, tapi sedang sungguh-sungguh mencari. Teruskan pencarian itu. Jangan puas dengan jawaban cepat. Uji semua hal
pemerintahan yang baik. Karena pada akhirnya, kebenaran tidak akan membebani kamu, justru kebenaran akan membebaskan kamu. Kalau video ini membantumu melihat sudut pandang baru, jangan lupa bagikan ke orang lain. Tulis di komentar, bagian mana yang paling membuka pikiranmu. Dan tentu saja, subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan konten investigatif sejarah berikutnya.